wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Anggraini dengan NIM 2014090040. Baiklah, di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan materi kelompok kami mengenai konsep dasar administrasi pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian administrasi dan administrasi pendidikan. Yang kedua, saya akan membahas mengenai ruang lingkup administrasi pendidikan. Menurut etimologi, administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan ministrare yang berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Pengertian administrasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Oemar Hamalik. Administrasi adalah usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber baik operasional maupun material secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, menurut Prayudi Atmo Sumirjo yang dikutip dari Soekarno menyatakan administrasi adalah keseluruhan proses yang dimulai dari proses pemikiran, proses perencanaan, proses pengaturan, proses penggerakan, proses pengawasan atau pengendalian sampai dengan proses pencapaian tujuan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pengertian administrasi adalah keseluruhan proses atau rangkaian kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang melibatkan dan mendayagunakan serta memanfaatkan sumber-sumber potensi yang ada dan sesuai baik personal maupun material guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pengertian administrasi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Muhammad Rifai, administrasi pendidikan memiliki artian yang luas, yaitu keseluruhan proses yang menggunakan dan mengikutsertakan semua sumber potensi yang ada pada unsur-unsur manusia, alat, keuangan, dan sebagainya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedua, yaitu menurut Gazet Rory, administrasi pendidikan adalah cara bekerja dengan orang-orang dalam rangka usaha mencapai tujuan pendidikan yang efektif, yang berarti mendatangkan hasil yang baik, tepat dan benar sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pengertian administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan yang berencana dan sistematis yang melibatkan semua sumber-sumber potensi yang ada dan sesuai baik sarana dan prasarana maupun manusia guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Lingkup administrasi pendidikan. 1. Administrasi peserta didik atau kesiswaan. Kegiatan administrasi peserta didik meliputi pencatatan pendaftaran siswa baru, seleksi, penempatan atau pengelompokan kelas, bimbingan, catatan perkembangan peserta didik, catatan mutasi, daftar nilai atau gabungan nilai, buku identitas pribadi, buku rapor, daftar hadir, dan lain-lain. Jadi, administrasi peserta didik merupakan segala macam pengaturan dan peraturan yang memungkinkan dapat belajar secara efektif dan efisien sejak diterima hingga mereka tamat atau lulus dari sekolah. 2. Administrasi personal. Personal memiliki artian yang luas, yaitu meliputi semua unsur manusia yang tercakup dalam kegiatan sekolah. Di sini kita menggunakan istilah personal hanya untuk guru dan pegawai lainnya seperti tata usaha atau penjaga sekolah. Berdasarkan pembagian tugasnya terbagi menjadi 2. Yang pertama, tenaga edukatif, yaitu pegawai yang bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran baik langsung di dalam kelas
menangani mata pelajaran tertentu ataupun yang tidak langsung sebagai BK bimbingan konseling. 2. Tenaga non-edukatif, yaitu pegawai yang membantu dan menunjang kelancaran proses pembelajaran seperti petugas tata usaha atau penjaga sekolah. Kegiatan administrasi personal meliputi catatan atau buku penerimaan pegawai, yang kedua catatan data pribadi, ketiga buku absensi kehadiran, keempat catatan tentang kemajuan prestasi kerja, yang kelima daftar honorarium atau gaji, yang keenam catatan mutasi. 3. Administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum meliputi semua kegiatan yang dapat melancarkan proses pembelajaran, semua peraturan dan pengaturan mengenai peserta didik supaya dapat belajar dengan tenang, guru dapat belajar dengan teratur, penggunaan evaluasi atau penilaian di tengah atau di akhir program yang tepat. Semua itu bertumpu pada proses pembelajaran dan dapat dilakukan dalam bidang administrasi kurikulum. Beberapa kegiatan administrasi kurikulum. Yang pertama, menentukan kriteria atau syarat penerimaan siswa baru. Yang kedua, menentukan atau menyusun kelas atau kelompok rombongan belajar yang akan diterima. Yang ketiga, membuat jadwal kegiatan atau agenda kegiatan kurikulum. Yang keempat, membuat program kegiatan baik semester maupun program tahunan. Yang kelima, menyusun jadwal pembelajaran atau proses pembelajaran. Yang keenam, mengadakan catatan kendala atau peningkatan kegiatan. Yang ketujuh, mendaftar atau menyusun buku-buku sumber yang diperlukan untuk belajar. Yang kedelapan, membuat dan menyusun kegiatan laporan pembelajaran dan lain-lain. Administrasi sarana dan prasarana. Sarana pendidikan pada umumnya mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran, seperti gedung sekolah atau ruang belajar, alat-alat dan media pembelajaran seperti meja, kursi, buku-buku, sumber pelajaran atau pustaka. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua peralatan dan fasilitas yang secara tidak langsung dipergunakan atau menunjang jalannya proses pendidikan, seperti jalan menuju sekolah atau kelas, halaman tempat upacara, tempat parkir atau halaman parkir, kantin, WC atau kamar mandi, tempat ibadah. Administrasi keuangan yang diperlukan meliputi 1. Catatan penerimaan dan pengeluaran uang. 2. Buku catatan anggaran penggunaan keuangan. 3. Buku catatan rekapitulasi kegiatan. 4. Buku catatan laporan keuangan. 6. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Menurut buku administrasi tim dosen MKDK IKIP Bandung 1992, 217 sampai 278 menyatakan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antar sekolah dengan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian tentang kebutuhan dan karya pendidikan serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam mewujudkan sekolah.